Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi Program Strategi Lingkungan Berkelanjutan dan Pengolahan Sumber Dayanya berdasarkan poin menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, serta poin mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Daimatul Ursitawuri dengan NIM 018, Fitri Deni NIM 022, Winnie Puji Lestari NIM 027, dan Laila Zulaiha NIM 029. Dan inilah presentasi dari kelompok 5. Penjelasan mengenai menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Meraih pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan berarti kita harus menyadari pentingnya pengurangan jejak ekologi dan mengubah cara kita memproduksi dan mengkonsumsi makanan dan sumber daya lainnya. Pengolahan efisien dalam penggunaan sumber daya alam milik bersama dan cara kita membuang sampah beracun dan polutan adalah target penting untuk meraih tujuan ini. Target dan ketersediaan mengenai menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Target pertama, menjamin kerugian makanan yang rendah dan melaporkan kontribusi masing-masing negara terhadap lapisan atmosfer. Indikator 1, indikator kerugian pangan global, atau indikator lain yang perlu dikembangkan untuk mengetahui proporsi kerugian pangan atau pangan yang terbuang dalam rantai nilai setelah panen. Kerugian makanan karena ketidakefisienan dalam rantai dan sisa produksi pangan tersebar luas hampir di semua negara. Saat ini, data mengenai kerugian dan sisa makanan sangat jarang dan sulit untuk dibandingkan secara internasional. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya untuk mengukur kerugian dan sisa berbagai kategori produk makanan seluruh tahapan dari panen hingga konsumsi akhir. Ketersediaan di Indonesia. Indikator ini masih dalam tahap pengembangan oleh FAO yang diharapkan pada akhir 2015 sudah tersedia. Data yang tersedia di Indonesia adalah berupa kerugian pasca panen, yaitu susut hasil panen padi. Data bersumber dari survei susut hasil tanaman pangan oleh BPS yang bekerja sama dengan Kementan. Variabel yang dikumpulkan pada survei tersebut adalah susut hasil panen saat panen, susut hasil pada saat perontokan, dan susut hasil pada saat pengeringan. Selanjutnya ada indikator yang kedua, yaitu konsumsi bahan perusak ozon. Indikator ini mengukur pola konsumsi bahan perusak ozon yang diatur dalam protokol Montreal tentang zat-zat yang mengurai lapisan ozon, sehingga memungkinkan adanya pengurangan jumlah bahan perusak ozon. Ketersediaan di Indonesia. Protokol Montreal telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 23 tahun 1992 tentang penghapusan konsumsi bahan perusak ozon. Indikator yang ketiga, yaitu kedalaman optik aerosol. Indikator ini mengukur jumlah aerosol, misal kabut perkotaan, partikel asap, debu gurun, garam laut, yang didistribusikan melalui udara permukaan bumi atas atmosfer. Ketersediaannya di Indonesia. Indikator ini belum tersedia dan belum disajikan di Indonesia. Namun, pengumpulan data dapat dilakukan melalui satelit sehingga bisa tersedia untuk seluruh negara. UNEP dapat bertanggung jawab untuk mengumpulkan data tersebut sehingga bisa dibandingkan antar negara. Target yang kedua yaitu menjamin pemerintahan dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang berkelanjutan, terpadu, dan transparan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan pencapaian SDGs. Indikator yang pertama, yaitu proporsi perusahaan senilai lebih dari 1 miliar dolar Amerika yang menerbitkan laporan terintegrasi.
Saat ini, sebagian besar perusahaan hanya melaporkan hasil keuangan mereka tanpa memperhatikan sosial dan lingkungan. Akibatnya, investor mungkin tidak menyadari resiko yang timbul dari proses perusahaan, serta masyarakat yang tidak mengetahui kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Ketersediaan di Indonesia. Di Indonesia belum tersedia indikator ini karena indikator ini masih dalam tahap pengembangan. Namun, ketersediaan indikator dapat diakomodasikan pada survei industri besar sedang BPS. Selanjutnya ada indikator yang kedua, yaitu publikasi kontrak berbasis sumber daya. Publikasi kontrak berbasis sumber daya yang tercakup dalam indikator ini adalah kontrak berbasis sumber daya antar pemerintahan dan bisnis, termasuk yang terkait eksplorasi sumber daya ekstraktif dan produksi, serta kegiatan pertanian dan kehutanan yang diterbitkan pada waktu yang tepat. Ketersediaan di Indonesia. Indikator ini di Indonesia belum tersedia karena ada yang melakukan rating terhadap publikasi kontrak berbasis sumber daya. Dalam literatur lain, dijelaskan bahwa target dari menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, yaitu terdapat 11 poin. Poin 1. Melaksanakan the 10 years framework of programs on sustainable consumption and production pattern, dengan semua negara mengambil tindakan dipimpin negara maju dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang. Yang kedua, pada tahun 2030 mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien. Yang ketiga, pada tahun 2030 mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat retail dan konsumen, dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan, termasuk kehilangan saat pasca panen. Yang keempat, pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan. Poin kelima, pada tahun 2030 secara sustainable mengurangi produksi limbah melalui pencegahan pengurangan daur ulang dan penggunaan kembali. Yang keenam, mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan. Yang ketujuh, mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan sesuai dan kebijakan dan prioritas nasional. Yang kedelapan, pada tahun 2030 menjamin bahwa masyarakat dimanapun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang kesembilan, mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu, pengetahuan, dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Yang ke-10, mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan pekerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Yang 11, rasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya. Pengolahan sumber daya mengenai menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Pengolahan sumber daya dalam aspek pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dapat dilihat dari pengolahan sumber daya alamnya. Sebagai contoh, yaitu dalam jurnal Sustainable Production Management and Consumption of Indigenous Coastal Community Moi Kelim at Maulam Karta Village, Sorong, Distrik West Papua, yang ditulis oleh Zuzi Anna 2018. Dalam jurnalnya dijelaskan bahwa masyarakat adat pesisir dipercaya memiliki kemampuan pengetahuan dan kearifan tradisional dalam produksi dan konsumsi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang berkelanjutan. Sayangnya, masyarakat adat sekarang ini masih dianggap sebagai penghalang bagi pembangunan skala besar di kawasan pesisir. Akibatnya, konflik sering terjadi manakala kegiatan pembangunan dilakukan di kawasan ini. Pada akhirnya, masyarakat adat seringkali dikorbankan demi untuk pembangunan.
karena dia anggap tidak memiliki manfaat lebih baik dibandingkan dengan nilai ekonomi yang diperoleh dari pembangunan. Penelitian ini membahas bagaimana praktek pengolahan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dapat dijadikan sebagai argumen untuk menempatkan masyarakat adat dalam sejajar melalui pengembangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pengetahuan dan kearifan tradisional masyarakat pesisir yang mampu menghasilkan ketahanan pangan dan nilai konsumsi ekonomi dari kegiatan produksi dan konsumsi berkelanjutan seperti sasi, pengolahan hutan, dan lain-lain. Penjelasan mengenai mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak mengalami dampak dramatis secara langsung dari perubahan iklim. Buangan gas rumah kaca terus meningkat dan saat ini levelnya berada pada 50% lebih tinggi dibandingkan pada tahun 1990. Lebih jauh lagi, pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada sistem iklim kita, dan konsekuensinya yang terjadi tidak akan bisa diubah kecuali kita melakukan tindakan. Target dan ketersediaan mengenai mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Target yang pertama, mendekarbonasi sistem energi, menjamin energi bersih untuk semua dan meningkatkan efisiensi energi dalam target 2020, 2030, dan 2050. Indikator yang pertama, ketersediaan dan implementasi strategi dekarbonisasi yang transparan dan rinci, konsisten dengan anggaran karbon global 2 derajat Celcius atau lebih rendah dengan target emisi gas rumah kaca untuk tahun 2020, 2030, dan 2050. Mempertahankan pemanasan global dalam 2 derajat Celcius atau lebih rendah mensyaratkan negara-negara menyiapkan strategi nasional dekarbonisasi tahun 2050. Ketersediaan di Indonesia belum ada strategi dekarbonisasi dengan target emisi gas rumah kaca untuk tahun 2020, 2030, dan 2050. Indikator yang kedua yaitu intensitas CO2 dari sektor listrik dan kapasitas pembangkit listrik baru. Pembangkit tenaga listrik bertanggung jawab terhadap sebagian besar total emisi GRK untuk mencapai tingkat pengurangan emisi yang diperlukan untuk membatasi kenaikan suhu global 2 derajat Celcius atau lebih rendah. Ketersediaan di Indonesia. Data emisi CO2 sektor pembangkit listrik dihitung oleh Kementerian ISDM. Namun, data merupakan emisi secara keseluruhan, belum memisahkan data emisi dari kapasitas pembangkit listrik baru. Indikator yang ketiga yaitu intensitas CO2 dari sektor transportasi dan mobil baru dan truk. Konsumsi bahan bakar kandungan karbon bahan bakar sektor transportasi bertanggung jawab bagi sebagian besar dari total emisi GRK. Ketersediaan di Indonesia. Data emisi CO2 sektor transportasi dihitung oleh Kementerian SDM. Namun data merupakan emisi secara keseluruhan, belum memisahkan data emisi dari mobil baru dan truk. Target yang kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca yang tidak berhubungan dengan energi melalui praktik perbaikan di bidang pertanian, kehutanan, pengolahan sampah, dan industri. Indikatornya adalah emisi gas rumah kaca neto di sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya. Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah GRK neto di sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan, dipilah menurut gas bumi. Ketersediaan di Indonesia. Indonesia telah melakukan pelaporan data emisi kepada UNFCCC karena berpartisipasi dalam penurunan emisi GRK melalui mekanisme REDD+, termasuk melaporkan emisi GRK sektor ini. Target yang ketiga, menjamin investasi dan pengukuran ketahanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Dengan indikator
pendanaan iklim resmi dari negara-negara maju yang menjadi tambahan untuk ODA dalam US dollar. Negara-negara maju telah menjanjikan pada konferensi UNFCCC untuk memberikan sekitar 100 miliar per tahun untuk pendataan iklim pada tahun 2020. Ketersediaan di Indonesia. Indikator ini untuk negara maju. Dalam literatur lain dijelaskan bahwa target dari mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, yaitu terdapat 6 poin. 1. Menguatkan daya tahan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya hal-hal yang berkaitan dengan iklim dan perubahan bencana alam di semua negara. 2. Mengintegrasikan ukuran-ukuran perubahan iklim dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. 3. Memperbaiki pendidikan, penyadaran, dan juga kapasitas baik manusia maupun institusi terhadap mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini. Yang keempat, mengimplementasikan komitmen yang dibuat oleh pihak negara-negara maju kepada kerangka kerja konvensi PBB mengenai perubahan iklim. Yang kelima, mengoperasionalisasikan dana iklim hijau melalui kapasitas secepat mungkin. Yang keenam, mendukung mekanisme untuk peningkatan kapasitas untuk perencanaan dan manajemen terkait perubahan iklim yang efektif di negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil dengan berfokus kepada perempuan, remaja, dan masyarakat lokal dan marginal. Pengelolaan sumber daya mengenai mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Pengelolaan sumber daya dalam aspek perubahan iklim dapat dikelola dengan sumber daya air. Beberapa inovasi teknologi panen air, water harvesting, dan konservasi air, water conservation, serta pemanfaatan air secara efisien merupakan strategi yang dapat diterapkan untuk sustainabilitas sumber daya air dan pemenuhan kebutuhan air di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi kami. Oh ya, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.